Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Usaha tempat hiburan malam yang dimaksud dalam perda ini dilarang menjalankan usaha pada bulan suci Ramadan dan hari-hari besar keagamaan lainnya. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 21 tempat hiburan malam di kota Bau-Bau dilarang beroperasi. Sejumlah kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan penghargaan atas capaian tahapan pelaksanaan penilaian PPD. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 22 Maret 2023 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, sebanyak 21 tempat hiburan malam di kota Bau-Bau dilarang beroperasi sampai dengan 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Usaha tempat hiburan malam yang dimaksud dalam perda ini dilarang menjalankan usaha pada bulan suci Ramadan dan hari-hari besar keagamaan lainnya. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bau-Bau melarang sebanyak 21 tempat hiburan malam THM beroperasi selama bulan suci Ramadan sampai dengan 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Kepala Satuan Kasat Pol PP Bau-Bau LM Takdir mengatakan larangan itu merujuk Peraturan Daerah Perda Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2017. Perda Nomor 2 Tahun 2017, utamanya dalam Pasal 9 Ayat 2 huruf C itu dikatakan jelas-jelas itu usaha tempat hiburan malam yang dimaksud dalam perda ini dilarang menjalankan usaha pada bulan suci Ramadan dan hari-hari besar keagamaan lainnya. Takdir mengatakan atas dasar perda itu pihaknya kemudian mengadakan patroli untuk menyampaikan aturan dimaksud. Hasilnya, sejak Sabtu malam pekan lalu 18 Maret 2023, seluruh THM sudah menghentikan sementara operasinya. Pun begitu, pihaknya tetap akan melakukan patroli untuk memastikan pemilik usaha THM benar-benar mematuhi aturan tersebut. Takdir mengatakan selain THM, pihaknya juga mengimbau usaha rumah makan menutup usahanya sejak pagi sampai dengan waktu berbuka puasa. Hal itu merujuk aturan bagian Kesra Setda Bau-Bau. Itu rujukan kita. Ada pelarangan membuka rumah makan pada saat bulan Ramadan. Itu pada saat pagi sampai berbuka puasa itu dilarang, kecuali setelah berbuka puasa itu bisa dibuka. Jadi kemarin kita sudah membawa selebaran untuk di tempat-tempat rumah makan itu, himbauan agar melaksanakan aturan tersebut. Takdir juga menambahkan belum lama ini pihaknya bersama TNI dan instansi teknis antara lain Dinas Perizinan dan Badan Pendapatan turun menertibkan sejumlah rumah kos dan hotel berkaitan dengan izin dan kewajiban bayar pajak. Di samping itu kata Takdir, penertiban itu juga untuk menghindari adanya tempat usaha yang berjalan tidak sesuai dengan peruntukannya. Di samping kita lihat izinnya, pajaknya, IMB-nya itu kita tertibkan, juga menghindari hal-hal yang tidak dimanfaatkan untuk rumah kos, misalnya tempat-tempat minum atau tempat-tempat selingkuhan. Dan itu memang kami ketemukan kemarin beberapa pasangan di rumah kos itu memang anak-anak muda yang sehingga kami panggil ke sini di ada pembinaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Sejumlah kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan penghargaan atas capaian tahapan pelaksanaan penilaian PPD. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Woode Nurliani. Di sela-sela kegiatan Musrembang RKPD Sultra yang digelar di Kota Bau-Bau Senin siang, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi menyerahkan sejumlah penghargaan kepada beberapa kepala daerah atas capaian tahapan pelaksana penilaian atau PPD. Di urutan pertama kategori perencana dan capaian daerah, Kota Bau-Bau berhasil meraih terbaik 1 dengan nilai 9,09, disusul Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton, dan terbaik 4 ditempati Kabupaten Kolaka Utara dengan nilai 8,20. Yang lolos seleksi rencananya
akan diajukan untuk penilaian tingkat nasional. Kepala Bapeda Sultra J. Robert mengatakan penghargaan pembangunan daerah atau PPD merupakan evaluasi kreatif yang mengikuti kondisi aktual dilakukan Kementerian PPN atau Bappenas dalam memberikan motivasi sekaligus apresiasi kepada pemerintah daerah dalam rangka menghasilkan perencanaan yang berkualitas, konsisten, komprehensif, terukur, serta dapat dilaksanakan. Tahapan pelaksanaan penilaian PPD itu telah berlangsung sejak Januari hingga Februari oleh tim penilai utama, tim penilai teknis, dan tim penilai independen yang berasal dari perguruan tinggi. Mohon izin Bapak Gubernur, di akhir acara ini nanti akan disisipkan pula acara pemberian penghargaan dalam hal ini PPD untuk tahun 2023 kepada Bupati Kepala Daerah yang lolos seleksi dan diajukan ke pemerintah pusat untuk penilaian tingkat nasional. Lebih lanjut Robert, proses penyelenggaraan penghargaan pembangunan daerah atau PPD telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Awalnya apresiasi diberikan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan melalui penilaian dokumen rencana kerja. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah tidak hanya dilihat dari aspek dokumen, melainkan juga melihat pada aspek pelaksanaan, pencapaian, serta inovasi pembangunan. Adapun aspek dan kriteria penilaian terdiri dari capaian pembangunan, kualitas dokumen RKPD, proses penyusunan dokumen, dan inovasi. Sementara itu tahapan penilaian dimulai dari penilaian dokumen, presentasi dan wawancara, serta terakhir tahapan verifikasi. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Sulawesi Tenggara ingatkan Kepala OPD bahwa RKPD 2024 harus menjadi dasar penyusunan APBD tahun 2024. Informasi mengenai hal ini dilaporkan Hairul Mulku. Dengan memperhatikan proyek strategis pemerintah provinsi yang belum rampung sepenuhnya, antara lain pembangunan kantor gubernur dan operasionalisasi rumah sakit jantung. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengingatkan para OPD lingkup Pemprov Sultra jika RKPD 2024 harus dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun 2024. Penyusunan RKPD Sultra 2024, kata Gubernur, didasarkan pada penjabaran Rancangan Rencana Kerja Pemerintah atau RPD tahun 2024-2026 yang disusun merujuk pada Inmendagri nomor 52 tahun 2022. RPD tahun 2024-2026 merupakan acuan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk 3 tahun ke depan yang diharapkan seluruh OPD dapat melanjutkan target pembangunan daerah yang belum sepenuhnya dapat dicapai pada periode 2018-2023 akibat pandemi COVID-19. Sebelum penyusunan APBD tahun anggaran 2024 maupun APBD perubahan tahun 2023, diharapkan para OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat merumuskan kebijakan pembangunan daerah di dalam renca OPD-nya masing-masing dengan memperhatikan proyek strategis pemerintah provinsi yang belum rampung sepenuhnya, antara lain pembangunan kantor gubernur dan operasionalisasi rumah sakit jantung dan pembuluh darah dan sebagainya. Dengan mempertimbangkan di tahun 2024 nanti akan banyak beban daerah dari sisi penganggaran, maka diharapkan seluruh OPD melakukan penghematan dan efisiensi di dalam rencana kerjanya. Hal ini harus mendapat perhatian karena terdapat beberapa kewajiban Pemprov Sultra di tahun 2024. Antara lain kewajiban pembayaran pokok utang pinjaman daerah beserta bunga pinjaman, adanya hibah kepada KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak. Ali Mazi juga berharap kebijakan pembangunan yang terkait dengan pembangunan fisik lebih diarahkan pada kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi dan sedapat mungkin menghindari kegiatan pembangunan infrastruktur. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Berita yang terakhir, korban kecelakaan bukan pemicu bentrok 2 kelompok pemuda di Kota Bau-Bau. Kembali informasi selengkapnya dilaporkan Wade Nurliani.
Informasi hoax kembali menghebohkan jagat maya 2 hari terakhir di Kota Bau-Bau. Kali ini mengaitkan 2 kasus berbeda antara korban kecelakaan dan bentrok 2 kelompok pemuda pembawa saja Minggu malam. Kabar tersebut lantas membuat Polres Bau-Bau mengambil tindakan agar tidak membuat gaduh dan memicu konflik antar pemuda lainnya. Kasat Lantas Polres Bau-Bau Ibtu Bangga Purnadin Sidarwuk menyatakan laka lantas terjadi pada Sabtu malam 18 Maret pukul 21.15 waktu Indonesia Tengah, sementara kericuhan di Jalan Betombari pada malam berikutnya yakni Minggu 19 Maret. Ditegaskan, 2 peristiwa tersebut tidak berkaitan sama sekali karena insiden tidak bersamaan dan penyebab kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 unit sepeda motor diduga karena kelalaiannya sendiri. Kecelakaan ini tidak ada kaitan atau hubungannya dengan keributan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret kemarin. Makanya kami himbau kepada masyarakat semuanya, apabila ada media sosial yang posting atau share-share dari grup-grup WhatsApp, chat-chat dari grup WhatsApp yang memposting gambar-gambar kecelakaan lalu lintas tersebut, itu tidak ada kaitannya dengan insiden keributan yang terjadi kemarin. Tidak ada kaitan sama sekali. Ini memang murni kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Dijelaskan Ibtu Bangga, laka lantas tersebut terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wale, yang melibatkan 2 sepeda motor yang bergerak dari arah berlawanan. Atas insiden itu, 3 korban dirawat di Rumah Sakit Siloam karena mengalami luka serius, sementara 1 diantaranya mengalami sakit pada lengan kiri, sakit pada rahang, dan dirawat di kediamannya. Saat ini, unit laka lantas Satlantas Polres Bau-Bau masih menangani kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kabar terakhir, para korban sudah sadarkan diri dan akan melakukan proses damai antara kedua belah pihak. Pihak kepolisian pun berencana akan mengambil peran restoratif justice. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 21 tempat hiburan malam di Kota Bau-Bau dilarang beroperasi. Sejumlah kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan penghargaan atas capaian tahapan pelaksanaan penilaian PPD. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat beraktivitas.